Yo colikiawan, kembali lagi bersama saya Mas Pur, masih di channel yang sama. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita movie High and Low End of Sky. Oke, tanpa banyak spoiler, kita langsung aja ke alur ceritanya. Let's start. Tapi sebelum masuk ke alurnya, saya akan mengulas sedikit alur cerita High and Low the Movie yang berjudul The Red Rain. Setelah selesai baku hantam melawan Mighty Warrior, Amamiya Brother pun memutuskan untuk melanjutkan mencari kakak mereka, yaitu Amamiya Takeru. Singkat cerita, mereka pun bertemu sekaligus berpisah dengan kakak mereka. Tapi sebelum wassalam, Takeru sempat memberikan sebuah USB kepada mereka, di mana USB itu berisi data-data kejahatan Kuryu Group. Lalu Hiroto dan Masaki pun memberikan USB itu kepada Kohaku, di mana Masaki meminta bantuan Kohaku untuk mempublis data-data kejahatan Kuryu Group. Oke, saya rasa penjelasannya cukup sampai di situ. Semoga kalian paham ya, gengs. Jika belum paham, nonton aja movie-nya. Ada kok. Oke, lanjut. Film dimulai dengan geng Sword yang sedang kopdar, di mana Cobra menjelaskan jika Kuryu Group tak lama lagi akan hancur. Karena Amamiya dan Kohaku sudah memiliki bukti kejahatan Kuryu Group. Tapi meski begitu, kota Vrindavan belum aman. Karena masih ada mafia luar yang mengincar Vrindavan, salah satunya adalah Kenson. Lalu Cobra pun meminta geng Sword untuk kembali bersatu. Namun di sini Hyuga dan Rocky menolak ajakan Cobra. Sementara itu, Root Boy akan membicarakan hal ini dengan Smokey. Nah, di sini Smokey tidak bisa hadir karena dia sedang sakit. Satu-satunya yang menerima ajakan Cobra hanya Murayama. Adegan pun berpindah ke Kuryu. Terlihat di sini para petinggi Kuryu sedang mengadakan kopdar, di mana mereka akan meminta bantuan polisi untuk mengambil USB-nya. Selain itu, Kuryu pun menyewa Genji Kuki. Genji Kuki ini seorang pemburu sukma. Oke, lanjut. Anak-anak Sano pun sedang berkumpul di markas mereka untuk membahas rencana selanjutnya. Lalu Cobra pun memutuskan untuk menemui Rocky dan mencoba meyakinkan Rocky agar mau bersatu. Namun di sini Rocky tetap menolak ajakan Cobra, di mana Rocky lebih berfokus kepada Dob karena ketua mereka yang bernama Ranmaru sudah bebas dari penjara. Sedikit info, Dob ini musuh bebuyutannya White Rascal, dan kedua geng ini sudah sering terlibat baku hantam. Sementara itu, Dob pun berencana menyerang White Rascal, dan untuk memperkuat pasukan, Ranmaru pun menyewa kelompok Prison. Dua orang terkuat ialah Jesse dan Po. Dob pun langsung mendatangi daerah Rascal dan memberikan hadiah kepada mereka. Alhasil, Rocky dan anggotanya pun terpongkeng. Berita terpongkengnya White Rascal diketahui oleh Sano, dan Cobra pun kembali mengajak Rocky untuk bersatu. Selain itu, Cobra juga siap membantu Rocky untuk baku hantam dengan Dob. Tapi Rocky kembali menolak penawaran Cobra. Adegan berpindah ke Jesse dan Po, di mana mereka menghindari konser Mighty Warrior. Dan dari sini kita tahu jika Jesse adalah anggota Mighty Warrior. Jesse pun sempat mengajak Ash untuk ikut baku hantam. Namun Ash pun menolaknya, karena dia sedang sibuk untuk mempromosikan album baru yang berjudul Funk Jungle. Oke, lanjut. Pasukan Dob pun berniat untuk mengakhiri urusannya dengan Rascal, di mana Ranmaru telah mengumpulkan anggotanya dan bersiap untuk baku hantam dengan Rascal. Sementara itu, pihak Rascal pun memiliki niat yang sama, di mana Rocky sudah mengumpulkan anggotanya dan bersiap untuk baku hantam. Adegan pun berpindah ke Kohaku dan Sukomo. Saat Kohaku dan Sukomo akan bertemu dengan Amamiya, mereka pun dihadang oleh kelompok Kuryu dan Genji Kuki. Lalu baku hantam pun dimulai.
Kohaku dan Tsukumo pun berhasil lolos, dan mereka pun bertemu dengan Amamiya Brother. Masaki pun bertanya kepada Kohaku, kenapa Kohaku belum mempublish datanya? Kohaku berkata, jika orang yang berhak untuk mempublish datanya adalah Amamiya Brother. Karena kakak tertua mereka mempercayakan USB ini kepada Amamiya. Dan saat Kohaku akan memberikan USB-nya, si Kuki pun datang. Adegan baku hantam dan kejar-kejaran pun terjadi. Hingga pada akhirnya Masaki berhasil mempublish datanya. Dan beritanya langsung menyebar di media. Kuryu pun ditangkap. Adegan kembali ke Rascal, di mana Rascal sudah bergerak menuju tempat baku hantam. Begitupun dengan Dob. Selain Rascal dan Dob, nampaknya Mighty Warrior pun hadir untuk nobar. Lalu baku hantam pun dimulai. Paritai. Tapi karena anggota Rascal kalah kuantitas dan kualitas, mereka pun kembali terpongkeng. Dan saat Rocky akan diberi jackpot, datanglah geng Sano. Sementara itu, Murayama mengajak Hyuga untuk baku hantam. Dan jika Murayama menang, maka Hyuga harus mempertimbangkan kembali ajakan Cobra. Adegan pun kembali berpindah ke Rascal melawan Dob. Setelah datangnya Sano, Ranmaru pun merasa bahagia. Karena dengan begitu, Dob bisa menghancurkan dua geng Sword sekaligus. Baku hantam pun dilanjut. Di sini, Cobra baku hantam dengan Jesse. Rocky baku hantam dengan Ranmaru, Noburu baku hantam dengan Po, dan Yamato baku hantam dengan Poki. Ya, petinggi baku hantam melawan petinggi. Meski dibantu Sano, geng Dob ini masih terlalu kuat. Maka dari itu, sang sutradara juga menyuruh Daruma dan Oya serta Root Boys untuk datang. Dan baku hantam pun dilanjut. Melihat baku hantam yang semakin seru, Mighty Warrior pun merasa terpacu. Alhasil mereka pun ikut baku hantam. Ya kali cuma mau nonton. Yang ada tangan pada gatel cuy. Soalnya gue pernah ngalamin.
Melihat orang baku hantam, bawaannya pengen ikutan. Dan akhirnya Yamato berhasil menumbangkan Poki. Sementara Cobra dan Jesse masih imbang. Begitupun dengan Noburu yang masih imbang melawan Po. Rocky sendiri berhasil menumbangkan Ranmaru. Gelo euy si Rocky. Geus malengeunna dicolok, huluna dihantam ku gugul Inggris, dibaledokeun ti gerbong kereta, masih bae menang. Tah, nu kieu nu ngaranna lalakon teh. Mantap. Lalu Ryu pun menelpon Ace dan meminta untuk mundur. Dan datanglah Kuryu. Lalu terjadilah obrolan antara Cobra dengan salah satu petinggi Kuryu. Lalu Cobra pun menendangnya dan film pun tamat. Sungguh ending yang garagok, gok, gok, gok. Secara keseluruhan alur cerita film ini sangat epik pertarungan baku hantamnya dibandingkan High and Low the Movie yang pertamanya. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita film ini adalah lindungilah para ciwai dengan sekuat tenaga seperti halnya Rocky, dan bantulah teman Anda yang sedang kesusahan. Jangan datang saat senangnya doang, anjim. Oke, gua Mas Pur, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Thanks for watching.